Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Alputri dengan NIM 205710007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu tahapan dari penelitian kuantitatif. Pada setiap kegiatan penelitian kuantitatif itu dilakukan melalui tahapan-tahapan berlandaskan dengan metode-metode ilmiah. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, rumusan masalah. Karena tanpa adanya masalah, tidak akan terjadi kegiatan penelitian ini. Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan pada umumnya. Masalah yang diajukan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan atau bisa bentuk pernyataan-pernyataan permasalahan. Bisa diajukan dalam bentuk deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Untuk satu penelitian bisa diajukan ketiga-tiganya bergantung pada tujuan yang akan dicapai dalam sebuah penelitian tersebut. Yang kedua yaitu teori keilmuan. Kajian teori berkaitan dengan ilmu yang dijadikan dasar perumusan masalah. Peneliti menelusuri konsep-konsep atau prinsip-prinsip ataupun teori-teori dari berbagai literasi. Literatur baik buku, jurnal, dan sumber lainnya berkaitan dengan variabel yang akan dibahas dan masalah yang akan diteliti. Kajian teori menjadi dasar merumuskan kerangka berpikir dalam melihat hubungan secara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya untuk membuat dugaan sementara, dan dugaan-dugaan sementara ini biasanya kita sebut dengan hipotesis. Yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Rumusan hipotesis dapat menjadi acuan dalam proses penelitian ini. Data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian. Dalam rumusan penelitian ini dituntut untuk dapat memperkirakan bagaimana hasil penelitiannya nantinya, atau dikatakan hipotesis ini adalah kesimpulan dari penelitian tersebut yang belum terbukti kebenarannya, atau biasa disebut dengan dugaan sementara. Yang keempat yaitu verifikasi. Melakukan verifikasi data empirik. Dalam proses verifikasi data yang keempat yaitu verifikasi. Verifikasi ini adalah verifikasi terhadap data empirik. Dalam prosesnya yang diverifikasi adalah data di lapangan yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Dalam proses verifikasi data ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu apakah bentuk datanya, apa data nominal atau ordinal, interval atau data rasio, kemudian dari mana asal data itu diperoleh. Selanjutnya yaitu teknik untuk memperoleh data. Pada teknik untuk memperoleh data ini lebih ke metode untuk memperoleh data tersebut, serta alat atau instrumen apa yang digunakan untuk menjaring data tersebut. Setelah data itu terkumpul, lalu dianalisis dengan cara tertentu sebagai bahan untuk menguji hipotesis kita. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian yang menggeneralisasi seluruh temuan dalam penelitian tersebut atau hasil penelitian ini menjadi beberapa kalimat yang efektif. Jadi hakikatnya kesimpulan ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif menurut Kasihan tahun 2008. Adapun karakteristik dari penelitian kuantitatif ini, yang pertama yaitu menggunakan pola pikir yang
dedukatif, rasional, dan top-down. Hal ini berarti berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena khusus. Yang kedua yaitu logika yang dipakai adalah logika positifix dan menghindari yang non-subjektif. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang keempat, tujuan PK adalah untuk menyusun ilmu nomotetik atau ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang kelima yaitu subjek yang diteliti adalah data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpulan data yang dipakai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan melalui pengukuran dengan alat ukur yang objektif dan baku. Yang ketujuh, melibatkan perhitungan angka atau kuantitatif data. Penelitian menempatkan dengan objek penelitian. Yang kesembilan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Terakhir, dalam analisis data peneliti dituntut untuk memahami teknik statistik. Dan yang terakhir, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan Baiklah, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.